proses perjalanan dari awal sampai kepada hasil, itulah disebut dengan sukses. Jangan orang lihat hasil. Kebanyakan orang itu melihat hasilnya. Oh enak ya sudah jadi pejabat. Oh enak ya sudah punya perusahaan. Oh enak ya sudah punya mobil. Oh enak ya sudah doktor. Oh enak ya sudah begini, sudah begini. Itu kebanyakan orang melihatnya. Tapi tidak dilihat bagaimana proses orang itu menjadi besar. Tidak. Yang dilihat adalah hasilnya. Kalau itu yang dilihat secara hasilnya, maka itulah akan terjadi namanya comparative trap atau comparison trap. Apa itu comparison trap? Artinya orang akan selalu mengukur diri dia dengan orang lain. Halo? Halo? Kok ini kayaknya pada serius banget ini? Udah pada makan udah? Udah jam berapa Pak Ustaz Saman, masih ada waktu? Misalnya ini karena ini materinya masih 1 jam lagi nih. Apa itu comparison trap? Mengukur, membandingkan diri orang itu dengan orang lain. Contoh. Ini banyak kejadian nih kayak begini. Wah, saya harus seperti orang itu. Baju saya harus seperti baju itu. Saya akan seperti orang ini. Jadi selalu mengukur itu. Kalau itu menjadi ukurannya dengan orang lain, yang terjadi adalah stres. Betul? Kita tidak mampu seperti orang itu, kemampuan kita terbatas. Kita ingin seperti itu, mengukur kita dengan orang itu, padahal ukurannya tidak sama. Maaf, ukuran baju saya sama ukuran baju Haji Ari beda nggak? Halo? Beda nggak? Gedean mana? Bajunya gedean mana? Kalau seandainya Pak Haji Ari pakai baju saya, muat nggak kira-kira? Kalau saya pakai bajunya Haji Ari, kelonggaran nggak? Kayak ondel-ondel. Artinya apa? Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bagaimana proses kita bisa mencapai seperti orang lain. Halo? Halo? Jangan dilihat dari hasil, tapi dilihat bagaimana proses orang itu jadi sukses. Bu, saya cerita sedikit. Ini pengalaman ya. Dulu waktu saya pesantren di Babakan, jujur saya makan aja jarang. Kadang hari ini makan apa, besok makan siapa. Saking apa? Supaya ingin jadi sukses. Proses saya lakukan sampai kurus banget saya. Kurus. Pulang ke kampung kalau bulan puasa, itu orang lihat saya kasihan. Apakah ini orang gak pernah makan apa-apa? Tapi saya lakukan. Kenapa? Karena saya ingin menjadi orang sukses, harus ada sebuah proses. Waktu itu saya ngapalin Jurmiyah sampai 7 kali khatam. Amriti saya hafalin sampai selesai. Alfiyah saya hafalin. Bayangkan kitab Nahwu 3 saya hafalin. Itu tiap tahun alhamdulillah biidznillah tahadus binikmah. Tiap tahun saya dapat piala juara 1 terus hafalan. Karena kalau tiap tahun di pesantren kami ada muhafadoh. Jadi musabaqah muhafadoh hafalan kitab. Begitu datang ke ke UIN Jakarta, waktu itu masih buat UIN. Kalau ibu-ibu susah bilang IAIN 1A 1N aja lah. 1A 1N IAIN. Saya datang, sebelum datang ke sana saya silaturahim di salah seorang kiai. Kiai itu namanya Syekh Mukhtar Bode. Adanya di Bode, Plumbon sana, itu kiainya subhanallah. Begitu saya silaturahim, saya ngomong, Kiai, Syekh, saya izin mau ke Jakarta. Mau ngapain? Saya ke Jakarta mau mencari ilmu, Syekh. Apa beliau bilang? Kalau ingin mencari ilmu, jangan di Jakarta. Kalau di Jakarta, kalau di Jakarta itu nyari duit. Ini tandanya harus selesai. Sorry. Kata beliau, kalau ke Jakarta nyari duit, kalau mau nyari ilmu di pesantren sini atau di Jawa Timur. Saya bilang, Syekh, saya ingin melanjutkan kuliah.
Oh ya udah, kalau mau sana silahkan izinin. Bapak dan saudara sekalian, apa yang terjadi anak-anakku? Begitu saya ke Jakarta, saya daftar di IAIN, waktu itu masih IAIN belum UIN, kena 93 waktu itu. Saya dengan pesaing beberapa ribu orang, dengan izin Allah, tahajud binimah diterima di sana. Waktu itu belum pakainya online, belum pakai teknologi, masih ditulis yang lulus itu. Saya ternyata ada nama saya. Itu sampai saya senangnya, sampai saya gembiranya, saya melihat itu sampai 7 kali. Lihat lagi bener nggak nama saya? Saya lihat lagi bener nggak nama saya? Ini pengalaman ya, supaya ditiru, mudah-mudahan dapat motivasi. Ternyata alhamdulillah dengan izin Allah, begitu diterima, orang lain sudah pada punya kos semua. Teman-teman yang dari satu sekolah pondok punya kos semua. Saya nggak punya duit. Karena saya dikasih uang oleh orang tua, masih ingat banget, 200.000, 150 itu untuk bayar SPP 1 semester, yang 45 bayaran koperasi dan kesehatan. Saya masih ada 50 ribuan. Saya bingung mau kosnya di mana 50.000. Akhirnya saya tinggal di musola IAIN. Di depan di dalam kampus itu ada musola. Saya akhirnya ngepel, nyapu, bantuin teman. 3 hari di situ, hari Jumat persis. Saya ke Pak Kures Shihab, karena waktu itu rektornya Pak Kures Shihab. Saya beranikan diri, karena saya nggak punya duit. Tadi kata Pak Ari itu harus berani diri. Saya ngomong Pak Kures, waktu itu hari Jumat, pas habis Jumatan saya ke rumah beliau. Saya beranikan diri. Bayangkan orang baru masuk kampus, saya ketemu rektornya waktu itu. Pak Kures, Pak Rektor, saya ingin bisa nggak tempat di musola ini? Apa beliau bilang? Silakan Anda ke Warek 3, karena Warek 3 yang nangani mahasiswa. Saya nggak berani ke Warek 3 karena harus formal. Akhirnya saya dibawalah oleh teman Mas Dadi namanya. Saya masih ingat banget itu. Mas Dadi, saya dibawalah ke ruangan beliau. Itu saya pagi ngepel, pagi nyapu, pagi nyediain minuman buat para cados-cados. Waktu itu ada program cados, salon dosen. Sampai pada akhirnya yang sekarang jadi rektor UIN itu, dulu waktu beliau cados, saya yang sering ngasih minum itu. Makanya begitu waktu itu beliau jadi direktur pasca, saya ujian promosi doktor, saya ingat pada beliau. Sampai beliau pun masih ingat pada saya waktu itu gitu. Apa yang terjadi? Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Syekh Mahmud Bode. Kalau kamu mau ke Jakarta, kamu mencari duit. Bapak dan saudara sekalian, ternyata begitu saya sampai Jakarta, yang terjadi saya nggak pernah belajar. Yang saya cari apa? Duit dan duit. Kenapa duit dan duit? Karena saya biaya pribadi, bayaran pribadi, SPP-nya pribadi, makan sehari-hari pribadi. Akhirnya saya cari duit. Apa cari duitnya? Dengan cara privat. Yang pertama saya privatin itu anaknya Direktur Utama Pertamina, Ibu Karen Agustiawan. Anaknya namanya Jimmy Muhammad Primaji. Yang kedua Dimas Muhammad Aulia. Yang ketiga waktu itu masih belum lahir, masih di perutnya. Akhirnya terus berjalan saya privat, ketemu dengan pengusaha, ketemu dengan ini. Tahadus binimah. Itu pada akhirnya walaupun saya tidak pernah belajar, karena modal awal di pesantren ketika itu saya punya modal. Alfiyah hafal, Amriti hafal, Jurmiyah hafal, Kitab Balaghah sudah pernah belajar, Mantek pernah belajar, Usul Fikih pernah belajar. Begitu sampai sana, dilalahnya saya nggak pernah belajar. Tapi apa yang terjadi? Teman-teman satu kelas itu ingin belajar bersama dengan saya, itu sampai nungguin saya datang ngajar itu. Jadi kalau saya belum datang, teman-teman tuh masih di kos, masih di masjid, karena saya tinggalnya di masjid itu. Nungguin saya ingin belajar. Akhirnya setelah saya datang, baru kita belajar bersama. Tapi alhamdulillah tahadus binimah, inilah Allah qadarullah ya. Begitu pengumuman saya wisuda kayak begini, saya tanya anak-anakku semua, senang nggak di wisuda begini? Halo? Senang nggak di wisuda begini? Bahagia? Waktu itu saya tidak bahagia. Walaupun saya waktu itu didampingi oleh calon
istri saya tapi saya tidak bahagia. Kenapa saya tidak bahagia? Karena saya proses perjalanan kuliah saya ingat banget ketika orang-orang pada belajar, orang-orang dikasih uang sama ibu bapaknya, sementara saya harus harus bekerja, harus mencari sendiri. Begitu diumumkan wisuda terbaik dari Fakultas Tarbiyah jurusan prodi pendidikan agama, pendidikan bahasa Arab. Ketika itu saya dipanggil. Yang terjadi apa? Saya bukan malah bahagia, tapi ketika itu saya menangis, mata saya mengeluarkan air mata. Kenapa? Saya bersedih. Alhamdulillah tahadus bilimah. Dengan proses seperti itu, ternyata Allah izinkan saya terbaik. Makanya orang-orang ketika itu bahagia, senang, saya menangis. Kenapa? Saya tidak tega. Bagaimana saya proses seperti saya lalui dengan cara payah, jerih payah, tapi pada akhirnya membuahkan sebuah hasil. Inilah sebuah hasil yang didapatkan. Saudara-saudara sekalian, karena itu, halo, ingat, kejarlah cita-cita, jangan engkau kejar cinta. Saya ulangi, kejarlah cita-cita, jangan engkau kejar cinta. Coba yang laki-laki, apa yang saya katakan tadi? Ya, yang perempuan, apa yang saya ngomong tadi? Bikin status ya, bikin status. Kejarlah cita-cita, jangan engkau kejar cinta. Kalau engkau kejar cita-cita, saya ulangi, kalau engkau kejar cita-cita, maka cinta akan Anda dapatkan. Misal, ada laki-laki nih, seneng banget sama perempuan. Halo, dengerin dulu. Nanti juga makan nanti makan. Kalau laki-laki lagi cinta kepada perempuan, apa yang terbayang? Halo? Apa yang terbayang? Anda cinta kepada perempuan, apa yang terbayang? Halo? Apa yang terbayang? Bayangin wajahnya, betul? Bayangin tingkah lakunya. Bahkan mohon maaf, itu jilbab dijemur di depan rumahnya, melihat jilbabnya dijemur aja sudah bahagia. Bukan pengalaman, bukan. Ya, bukan pengalaman. Tapi terjadi kayak gitu. Sama nggak yang perempuan? Sama nggak? Kata perempuan, wahai laki-laki idamanku, anta awwalu man fil qalbi, ida nadorta torok roka qalbi. Gitu ya. Engkaulah idamanku yang selalu ada di dalam hatiku. Jika engkau melihatku, hatiku berdebar-debar. Kalau Anda melihat, mengejar cita-cita, Anda punya cita-cita, saya harus menjadi orang yang berhasil, maka kejarlah cita-cita itu, maka cinta akan terbawa. Anda mau milih orang yang kayak apa, yang gantengnya sedunia, akan dapat kalau Anda berhasil. Tapi kalau Anda yang dikejar cinta, cita-cita Anda akan gagal di tengah jalan. Halo, yang wisudawan, perhatikan apa statusnya? Kejarlah demi, jangan engkau kejar demi. Kalau cinta yang dikejar, maka cita-cita Anda akan terbengkalai, gak akan berhasil. Kenapa? Karena yang selalu dalam hatinya, selalu dalam bayangannya, hanya engkaulah yang ada dalam hatiku. Sehingga apa? Tidak akan termotivasi untuk mengejar cita-cita lagi, karena sudah terbayangi oleh cinta. Maka ini bahaya di zaman sekarang, apalagi zaman generasi sekarang, Pak. Makanya kata Alexis Abramson itu mengatakan, generasi itu ada 4. Ya, ada berapa generasi? Ini saya pengaruhnya terhadap generasi ini. Generasi itu ada 4. Yang pertama ada yang disebut dengan generasi Gen Z. Halo? Generasi apa? Gen Z. Itu lahiran 1996 sampai 2012. Tahun berapa lahir? Halo?
2000 berapa lahirnya? Bukan 2024, masalahnya 2024 baru kemarin lahirnya. Tahun berapa? 2015. Yang ini? Ada yang 2012? Yang 2012 angkat tangan. Yang 2012 angkat tangan. Berarti kalau 2012 sekarang umurnya berapa? Hah? 12. 11. Antara umur 9 sampai 24 itulah yang disebut dengan Gen Z. Maka orang yang umur generasinya itu Gen Z, dia selalu ambisius, ingin ini. Kalau nggak diturutin jadi stres. Karena itu banyak yang stres. Orang yang Gen Z itu orang di zaman era digitalisasi. Bayangkan sekarang ibu bapak, mohon maaf, orang kalau ketinggalan duit, ketinggalan dompet, enggak kecewa, tapi kalau ketinggalan ini kecewa enggak? Ibu mau pergi ke pasar, dompetnya ketinggalan, balik lagi enggak? Kalau ininya ketinggalan, balik lagi enggak? Saya sering kalau naik mobil umum, ibu-ibu begitu langsung naik, yang dilihat ini, betul enggak? Bangun tidur yang dilihat, anak-anakku kalau bangun dari tidur lihat ini atau lihat Quran? Yang dilihat ini apanya? WA, Instagram, terus apa lagi? TikTok, terus dan lain-lain. Bisa nggak satu hari tanpa ada digital, tanpa ada ini? Nggak bisa. Itulah era namanya Gen Z. Dia selalu dengan digital. Karena itu beri maaf. Masih ada waktu gak nih? Habis? Waduh, gimana nih? Karena itu maaf. Dengan adanya ini bisa orang jadi baik, bisa orang jadi gak baik. Sama kayak pisau. Pisau kalau dipegang oleh penjahat itu bisa buat bunuh orang. Tapi kalau pisau yang megang kiai paling buat ngiris bawang. Ini kalau yang megang orang-orang yang gak benar, isinya gak benar, banyak banget tuh. Mau melihat apa yang gak baik ada di sini. Maka itu dulu nih, mungkin golongan-golongan ibu haja kayak saya, waktu pacaran gak pakai begini. Pakainya apa? Surat. Ibu itu kayak pengalaman ibu tuh. Surat, dikirim surat dari sini ke rumah. Berapa hari? 1 minggu. Dibalas lagi dari pacarnya ke sini 1 minggu. Berarti berapa kali itu prosesnya? 2 minggu. Sekarang orang pacaran tinggal buka ini. Sayangku, mama, papa lagi gak ada. Bisa nggak ke sini? Bu, bahaya nggak tuh? Begitu datang di kamarnya, sekarang pacaran bisa gampang. Dulu zaman-zaman ibu haji kita, pacaran itu paling di belakang tembok, paling di belakang pagar, dibolongin doang pagarnya itu. Lihat, itu pun sudah endahnya bukan main itu. Sekarang nggak pakai begitu. Makanya itulah Gen Z. Zaman digital juga harus hati-hati. Dan sekarang yang megang itu bukan punya umur 9 sampai 24 tahun. Anak-anak umur 3 tahun udah mahir, Bapak. Main game, main apa mahir. Karena itulah perlu kita tanamkan akhlak. Ya, tanamkan akhlak. Karenanya dalam Permendikbud 87 tahun 2017 itu ada namanya penetapan tentang penguatan pendidikan karakter. Apa tujuannya? Supaya moral bangsa ini bagus, supaya moral bangsa ini dirawat. Dengan adanya teknologi, kalau moralnya baik, moralnya bagus, insya Allah tertopang, terhadang oleh moral itu. Sehingga dalam menggunakan digital itu akan terarah hanya untuk yang baik-baik saja. Halo, saya kira cukup sekian. Masih banyak sebenarnya yang harus saya irikan. Ada informasi ini 10 besar gratis kuliah 1 semester di SPAI Nur El Gozi. Ya, ini 10 terbesar. Ya, saya katakan tadi ya, silahkan Anda mau kuliah di mana. Ya, kalau mau kuliah enggak di negeri enggak bisa, di luar negeri. Luar negeri itu artinya swasta.
jadi swasta. Dan sekarang di negeri itu, maaf, UKT-nya saja sudah mahal. Ya, UKT-nya sudah mahal. Bahkan di UIN itu sudah naik UKT-nya. Yang tadinya 4 juta itu sekarang bisa 8 juta. Kampus kedokteran Haji Ari itu yang dulunya itu 45 juta, sekarang 90 juta. Dan makanya sekarang lagi pada stres tuh, enggak dinaikin UKT-nya, buat biaya pemerintah hanya sudah hampir lepas. Makanya banyak sekarang di swasta. Yang penting kalian adalah dapat ilmu keberkahan. Satu lagi, keberkahan. Di negeri kalau dapatin ilmu gak berkah, susah cari kerja, susah jadi orang berguna. Tapi walaupun di swasta, ilmunya berkah, ilmunya manfaat, insya Allah itu akan menjadi orang yang sukses. Banyak orang-orang yang di swasta, tapi mereka mampu untuk bersaing dengan orang-orang yang negeri. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kasar, mohon maaf. Saya minta diampuni karena memang saya bukan makhluk halus tapi makhluk kasar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.